Halo, assalamualaikum, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial pendaftaran produk ya. Jadi setelah kita mendaftar IPC PPOB, lalu mendapatkan sertifikat IPC PPOB, kemudian mendapatkan password dari EREK RBA ya, yang sebelumnya kita buat dulu akun EREK RBA nya. Nah, ini video kali ini adalah cara untuk mendaftarkan produk khususnya untuk makanan ya ke BPOM MD ya. Jadi kita login dulu ya ke OSS, ke akun OSS nya ya. Ini karena saya sudah pernah login, jadi sudah ada nomor HP dan kata sandinya, tinggal klik masuk ya. Ini tujuannya adalah kita request kodenya, request kode izinnya. Nah, setelah login masuk, kita klik PBOMku, klik permohonan baru, kemudian di sini karena saya ada beberapa KBLI, Bapak Ibu tentukan KBLI mana yang ingin didaftarkan sesuai dengan produk Bapak Ibu ya. Karena saya mau mendaftarkan bumbu dan sambal itu masuk ke dalam satu KBLI yaitu 10772. Di sini saya klik yang KBLI untuk pendaftaran sambal ya. Di sini saya mau menambah varian sambal. Klik proses perizinan PBOMku. Kemudian kita klik ajukan perizinan PBOMku. Nah, Bapak Ibu sebelum menentukan kita mau meminta izin apa, itu Bapak Ibu lihat dulu produknya itu termasuk dengan kategori apa. Kategori menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Kalau saya kebetulan menengah rendah ya. Jadi kalau misalkan tinggi, Bapak Ibu pilihnya izin edar pangan olahan. Kalau menengah rendah itu Bapak Ibu pilihnya adalah sertifikat permohonan. Ya, kita klik ketik aja ya, sertifikat. Nah, ini jangan salah pilih ya, karena nanti kalau nggak sesuai nggak akan bisa request kode. Nah, di sini kita ketikkan sertifikat untuk kategori menengah rendah, terus kita klik sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan. Terus apakah perizinan berusaha umku yang diajukan membutuhkan persyaratan dasar? Kita klik tidak, kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita tarik ke bawah layarnya, kita klik lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu request, karena ini saya requestnya sudah banyak ya, saya kan menambah varian, saya cari paling akhir yaitu sesuai tanggal saya request, yaitu tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 hari ini. Kemudian klik biru-birunya ini ya, pemenuhan persyaratan PBOMku di sistem KL, diklik. Nah, maka akan otomatis di sini otomatis ya, sebentar saya arahkan ke atas supaya kelihatan. Nah, di sini akan otomatis terbuka webnya EREK RBA ya, EREK BPOM RI. Nah, jadi kalau misalkan yang awal Bapak Ibu buka, ini ditutup aja biar nggak bingung. Dia akan otomatis membuka sendiri. Kemudian kita cari di draft. Ya, di draft produk pangan draft ini yang sudah Bapak Ibu buat ya. Sebelumnya kan Bapak Ibu membuat pengajuan di EREK RBA ya untuk membuat draft produk apa yang mau diajukan. Nah, di sini saya mau menambah varian ini sambal pecel radisa. Saya klik, kemudian pilih preview. Nah, ini pastikan sudah lengkap semua ya. Nah, di sini cek lagi.
Nah, di sini menengah rendah. Kemudian kemasannya 100 gram, jenis kemasannya saya beragam, ada 100 gram, 250 gram. Nah, ini diisi di saat kita membuat pengajuan baru ya. Jadi saya hanya ngecek aja bahwa data saya sudah semua. Kemudian diklik request kode izin. Nah, kita tunggu ya. Nah, kalau berhasil, kalau pengajuan yang di OSS ini tadi berhasil, pasti di sini akan secara otomatis muncul kode izin yang telah kita request. Nah, ini kebetulan ada 2 ya, berarti saya pernah mengajukan kode, ya kita pilih salah satu aja lah. Nanti next ini salah satunya saya buat untuk varian lain. Jadi nggak perlu request lagi. Nah, kita klik salah satu. Kemudian naik dulu ke atas di sini. Klik pendaftar pembayaran SPB. Nah, di sini biayanya adalah 100.000. 100.000 ini yang harus kita bayarkan ya. Untuk produk sambal dan bumbu itu biayanya adalah 200.000 saat pengajuan di RBA-nya ya. Namun setelah kita klik dapat 50% diskon dari pemerintah, maka pembayarannya hanya 100.000. Kalau realnya 200.000. Nah, ini otomatis ya. Izinnya otomatis. Ini izinnya otomatis. Kalau tadi di OSS-nya nggak salah pilih, pasti dia akan muncul otomatis. Kalau salah pilih, misalkan Bapak Ibu kategorinya menengah rendah tapi pilihnya izin edar, itu nanti nggak akan muncul ya, karena bukan itu ya, harus pilih sesuai dengan kategori produknya Bapak Ibu dulu, termasuk kategori menengah rendah, menengah tinggi atau tinggi. Nah, kalau betul pasti akan muncul secara otomatis. Kemudian kita catat di sini, mohon dievaluasi, itu aja ya. Kemudian kita klik proses, kita oke. Nah, ini sukses ya. Di draft ini kita pilih SPB, kemudian kita pilih produk mana yang mau kita bayarkan ya, bayarkan untuk pembayaran mengeluarkan sertifikat BPOM MD-nya, kemudian kita pilih print SPB. Nah, maka akan secara otomatis muncul di sini. Nah, ini adalah kode billingnya. Nah, kode billingnya untuk pembayaran ya. Kemudian Bapak Ibu masuk ke BRI. Nah, ini kita masuk ke mobile banking BRI. Nah, kemudian kita pilih tagihan, kemudian kita pilih pembiayaan negara. Nah, di sini kita masukkan kode billingnya tadi yang ada di RBA, kita masukkan. Kemudian kita klik centang, lanjutkan. Nah, akan tertera otomatis ya pembayarannya, kita bayarkan, berhasil. Nah, setelah pembayaran tadi, ya kita tunggu kurang lebih 10 menit. Kalau semua data-data Bapak Ibu sudah betul semua ya, tidak ada yang terlewatkan, setelah dievaluasi oleh pihak BPOM Pusat, setelah Bapak Ibu membayar, kemudian kurang lebih 10 menit ya, nggak sampai lama. Kalau Bapak Ibu sudah benar semua, cek kembali di akun RBA-nya ya, registration BPOM RI ini, kita klik daftar produk pangan, lalu kita pilih yang disetujui. Nah, kita cek produk yang kita ajukan tadi itu
sudah disetujui atau belum. Kalau sudah disetujui pasti akan ada di daftar disetujui. Nah, di sini tadi kan saya mendaftarkan sambal pecel ya. Alhamdulillah sudah disetujui. Nah, udah keluar nih, udah resmi BPOM-nya keluar. Jadi tinggal kita klik sambal pecelnya, kemudian pilih proses, kemudian kita bisa preview di sini ya. Kita klik preview, maka di sini alhamdulillah sudah muncul NIE-nya. Nah, NIE-nya ini ya nomor BPOM-nya itu. Nah, kita bisa klik print. Nah, alhamdulillah ya, sambal pecel Radisa dengan jenis kemasan 100 gram, 250 gram, 500 gram, sampai dengan 1000 gram sudah resmi keluar BPOM RI MD-nya per 3 Desember 2024. Berlaku 5 tahun ya, setiap produk berlaku 5 tahun. Jadi kalau misalkan punya satu jenis produk namun berbagai kemasan, sebaiknya di saat mengajukan di draft itu langsung dicantumkan ukuran-ukurannya. Namun ini dengan syarat kemasannya itu satu tipe ya. Jadi kalau misalkan kemasannya menggunakan jenis nilon, plastik nilon ya, semuanya plastik nilon, nggak bisa beragam. Misalnya yang 100 gram pakai plastik nilon, yang 250 gram pakai PET ya, botol PET nggak bisa. Jadi ini satu jenis kemasan tapi berbagai berat atau isi. Nah, udah ya, ini alhamdulillah ya sudah keluar NIE-nya atau BPOM MD-nya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mencantumkan barcode di label, bisa klik yang preview to di barcode. Nah, ini bisa di save ya, klik kanan save image as. Kemudian ini bisa ditempel di labelnya. Nah, seperti itu saja ya Bapak Ibu cara pengajuan produk pangan. Terima kasih, semoga membantu Bapak Ibu dan semoga bisnisnya lancar, sukses, berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.